sambutan dari Ketua LBM PBNU yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muksid Ghazali. Kepada beliau kami silakan. Bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Saya nggak dikasih tahu suruh bicara sekarang ini, tiba-tiba dipanggil saja. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Mas Ulil sudah menerbitkan buku Menjadi Manusia Rohani. Dulu saya pernah mengedit buku Mas Ulil Menjadi Muslim Liberal. Ya kan sama persis, hanya bedanya yang terakhir itu. Menjadi Muslim Liberal dan sekarang menjadi Muslim Rohani. Tapi saya tidak melihat ada titik balik. Mas Ulil sejak dulu saya kira selalu menyukai spiritualitas. Saya lama sekali berteman dengan Mas Ulil, mengerti bahwa kutipan-kutipan terhadap kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sering memang dilakukan. Yang lupa mungkin, waktu Utan Kayu diserang itu, Mas Ulil diminta oleh Gus Mus, lalu memanggil saya untuk membaca hizib. Ini yang sebagian orang kadang tidak tahu bahwa di balik pikiran-pikiran yang dianggap kontroversial selalu ada fondasi kepesantrenan ini yang tak pernah bisa dilepaskan. Ini saya kira karena Mas Ulil cukup lama menekuni Ihya Ulumuddin yang bisa memadukan antara Ainul Basar dengan Ainul Basirah. Kalau kita buka kitab Ihya juz 4 halaman 136, yang dibaca Mas Ulil kan juz 3. Lah ini juz 4-nya ini. Kata Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyikapi mengenai sebagian karakter para ulama. Katanya dia begini, alladzina yu'jizuna an qiraatil asturil ilahiyah al-maktubati ala safahatin mawjudat bi khattin ilahiyyin la yudraku bi ainil basar walakin yudraku bi ainil basirah. Jadi titik temu tuh antara ainul basar dengan ainul basirah. Mudah-mudahan seiring waktu Mas Ulil bisa tembus sampai pada juz 4 ini. Itu menarik tuh. Bicara mengenai para ulama yang dikritik oleh banyak sekali. Al-Ghazali mengkritik para ulama yang tidak punya kemampuan untuk memadukan antara ainul basar dengan ainul basirah. Tapi yang saya suka dari Mas Ulil ini, dia nggak pernah cerita sisi spiritualitas pada dirinya. Jangan-jangan dipengaruhi juga oleh Al-Ghazali. Ketika Al-Ghazali ditanya mengenai pengalaman spiritualnya, justru dia nggak menjawab. Kata Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal, ini sudah halaman yang hampir terakhir, paragraf ya halaman 332 baris ketiga dari bawah. Kata Al-Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal, kata dia, kalau punya saya Taha Putra Semarang. Kata Al-Ghazali, fakana ma kana mimma lastu adhkuruhu fadhunna khairan fala tas'al 'anil khabar. Jadi ketika orang lain banyak berbicara mengenai spiritualitas, justru para sufi tak perlu menceritakannya kepada orang lain. Tidak pernah cerita salat tahajud, tidak pernah cerita salat duha, tidak pernah cerita puasa Senin Kamis. Itu ciri dari para sufi. Hanya saya berpikir juga, apakah ini Mas Ulil berupaya mengkombinasi antara Ibnu Rushd dengan Al-Ghazali.
Al-Ghazali memiliki tahafutul falasifah, dijawab oleh Ibnu Rus menjadi tahafutut tahafut. Al-Ghazali mengunggulkan hati, Ibnu Rus mengunggulkan akal budi, akal sehat. Jadi Ibnu Rus itu adalah bapak akal sehat dunia. Ibnu Rus itu. Ibnu Rus di dalam kitabnya Fasrul Maqal Fima Bainal Hikmati Wasyari'ati Minal Ittisal, kali ini halaman 32, paragraf pertama 3 baris dari atas. Kata Ibnu Rus di dalam kitab ini, "Annasyari'ata idza nataqat bihi fala yakhlu imma ayyakuna muwafiqan lima adda ilaihil burhan au mukhalifan bihi. Fa in kana muwafiqan fala qawla hunalik. Tapi wa in kana mukhalifan tuliba hunalika ta'wiluhu." Syariat itu kalau bertentangan dengan akal, maka syariat itu harus ditakwilkan. Ini Ibnu Rus. Tapi saya penasaran sama Ibnu Rus ini, dari mana jangkarnya? Ternyata Abdul Halim Al-Jundi ketika bicara mengenai Imam Syafi'i, ada di dalam kitab Al-Imam Syafi'i Nasirus Sunnah wa Wadhi'ul Usul. Ini bukan kitab yang klasik sekali. Ketika dia bicara mengenai biografinya Imam Syafi'i, katanya Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya, bagaimana kalau Anda menjumpai dalil yang bertentangan dengan akal? Kata Imam Syafi'i, "Idza wajadtum adillah falam taqbalha uqulukum fala taqbaluha li'annal aqla muttarrun ila qabulil haq." Karena akal punya sensitivitas untuk menangkap kebenaran. Ini fase mas'ulil zaman dulu yang titik beratnya kepada Ibnu Rus. Belakangan titik beratnya kepada Al-Ghazali. Saya nggak tahu setelah Al-Ghazali ini jadi apa. Jangan-jangan kembali ke Nusantara menjadi Mbah Mutamakin. Ini yang Mas Ulil sekarang kan di Universitas Nahdlatul Ulama, menekuni isu-isu Islam Nusantara, bertandem dengan saya mengajar mata kuliah hukum Islam Nusantara, mengenai pemikiran Islam Nusantara dan seterusnya. Tentu kita akan mengkaji pemikiran-pemikiran Islam Nusantara. Nah, ujung dari Al-Ghazali apakah ke Mbah Mutamakin itu? Saya nggak tahu. Tapi Ibnu Athaillah Sakandari saya kira pengaruhnya cukup besar di Indonesia sehingga layak diapresiasi. Ala kulli hal, selamat Mas Ulil. Saya belum baca bukunya, walaupun saya membacanya dulu lewat Facebook. Karena ini kan kumpulan tulisan di Facebook waktu ngaji. Zaman dulu kan belum ada yang kayak online itu kan. Masuk nggak Pak Eko? Masuk kan? Nah, sekarang sudah ada yang online itu. Tinggal dibangun infrastruktur unicorn online di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.